Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali pada serial orang-orang yang soleh. Adapun sosok tokoh yang kita angkat adalah Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Pada episode pertama kita coba lihat kelahirannya, guru-gurunya, dan kesehariannya. Ada satu sisi yang sangat menarik dan mungkin akan membuat orang takjub dan mungkin sulit untuk diikuti oleh siapapun. Berkaitan dengan ibadahnya. Ada salah seorang tabi'in yang berkata, dia menyampaikan, An Abdul Mun'im bin Idris an abihi qala Shalla Sa'id ibn al-Musayyib al-ghadata biwudu'il atamati 50 sanatan. Dari sahabat Mun'im bin Idris berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan, Sa'id bin Musayyib seringkali sholat subuh, al-ghadata sholat subuh, biwudu'il atamati. Pada saat sholat subuh, beliau masih mempergunakan wudu sholat isya, al-atamah. Dan ini berlangsung kurang lebih 50 tahun. Coba bayangkan, selama 50 tahun, Imam Sa'id Al-Musayyib ini selalu sholat subuh dengan mempergunakan wudhu pada sholat isya. Artinya Imam Sa'id ini termasuk orang yang sangat pandai menjaga wudhu. Sedemikian rupa nilainya penjagaan terhadap wudhu sehingga Imam Sa'id hampir 50 tahun menjaga wudhu sholat isya dipergunakan pada saat sholat subuh. Tentu saja bukan tanpa alasan. Kita banyak mendengar, banyak kita bisa membaca beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan wudhu. Dan ini dijalankan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib dengan istiqomah. Bukankah itu sebuah perjuangan? 50 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau kita coba kembalikan kepada diri kita, jangankan 50 tahun, seminggu saja mungkin sangat berat. Seminggu kita sholat subuh mempergunakan wudhu sholat isya. Itu kan perjuangan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa setelah sholat isya, nampaknya Imam Sa'id Al-Musayyib tidak tidur lagi. Hanya tidak disebutkan jam berapa beliau sholat isya. Ya. Yang jelas dalam keterangan seperti itu, semua orang Madinah tahu bahwa Imam Sa'id selama 50 tahun bukan waktu yang pendek. Dalam riwayat, beliau mulai istiqomah ibadah sejak usia 25 tahun. Berpulang ke rahmatullah
pada usia 75 tahun. Kemudian yang kedua, kebiasaan lain dari Imam Sa'id Al-Musayyib, beliau selalu sholat di saf terdepan. Sehingga selama 50 tahun, Imam Sa'id ini tidak pernah melihat punggung orang. Karena selalu mengambil saf terdepan. Ini menjadi prinsip Imam Sa'id. Kalau tidak menjadi imam paling depan, tatkala dalam posisi sebagai imam, beliau akan mengambil baris terdepan. Dan ini pun dilaksanakan dengan istiqomah hampir 50 tahun. Ini sesuatu yang nampaknya tidak mungkin atau sulit untuk bisa dicapai oleh orang-orang sekarang. Nah, kemudian yang lainnya, tatkala akan sholat, setengah jam sebelum adzan, para tabi'in di Madinah ketika itu tahu Imam Sa'id sudah masuk ke masjid. Setengah jam sebelum adzan. Jadi bisa dibayangkan, ya, persiapan sholat Imam Sa'id ini sedemikian rupa. Suatu ketika salah seorang muridnya bertanya, "Ya Imam, apa sebabnya Tuan Guru selalu setengah jam sebelum adzan sudah berada di masjid?" Jawabannya sangat singkat yang disampaikan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib. "Aku akan menghadap Tuhan. Tentu saja perlu persiapan. Yang paling berat adalah bagaimana agar supaya hati ini betul-betul fokus kepada Allah. Aku harus mengosongkan dulu pikiran dari pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Tentu saja itu membutuhkan perjuangan. Setengah jam aku anggap cukup. Mudah-mudahan aku bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk." Untuk bisa sholat khusyuk, ternyata butuh waktu untuk adaptasi yang dipergunakan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib setengah jam. Nah, tentu saja bagi ibu dan bapak yang pernah menunaikan ibadah haji, kita melihat baik di Makkatul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah, orang setengah jam, 1 jam, atau 2 jam sebelum adzan sudah berada di masjid. Artinya kita yang menunggu adzan, bukan adzan yang menunggu kita. Kan kalau kita di Indonesia, adzan yang menunggu kita. Setelah adzan, barulah orang-orang datang masuk masjid. Ini keistimewaan yang ketiga dari Imam Sa'id Al-Musayyib. Kemudian yang keempat, keistimewaan lain selain ibadah sholat, hampir 50 tahun Imam Sa'id ini senantiasa berpuasa. Senantiasa berpuasa. Sehingga hampir semua tabi'in menyampaikan badan Sa'id Al-Musayyib ini sangat kurus. Karena terus-terusan puasa. Dan yang lebih uniknya lagi, lebih istimewanya lagi, karena tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, sengaja dari rumah, Imam Sa'id ini membawa air putih. Begitu adzan, langsung buka puasa, dan buka puasa cukup dengan air putih. Setelah itu meneruskan sholat, dan baru buka sesudah sholat Isya. 50 tahun puasa sunat, apakah ini bukan sesuatu yang istimewa? Tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ya hanya biasa-biasa saja.
Inilah ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkat istiqomah yang tinggi. Nah, yang kelima, kebiasaan lain dari Imam Sa'id Al-Musayyib, beliau tatkala di rumah, beliau laksanakan sholat tahajud selama 50 tahun. Dan ada keistimewaan lain, tatkala sholat tahajud, para tabi'in menyampaikan surat yang dibaca sesudah Fatihah adalah surat Shad. Artinya bukan surat yang pendek, surat Shad, termasuk surat pertengahan. Tidak pendek juga tidak panjang, namun cukup banyak ayatnya. Ini didawamkan, ini menjadi bacaan yang istiqomah yang dibaca oleh Sa'id Al-Musayyib tatkala beliau sholat sunat. Dan tatkala sholat sunat, beliau mengikuti sunnah Rasulullah dilaksanakan di rumah. Dan ini rutin selama 50 tahun. Bukan waktu yang pendek. Berikutnya, keistimewaan lain dari Imam Sa'id Al-Musayyib, dia sudah dikenal sebagai imam besar. Sejazirah Arab tahu siapa Sa'id Al-Musayyib, namun beliau masih tetap menunjukkan ketawaduannya. Sering sekali kalau keluar dari masjid pulang ke rumahnya tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Tidak pakai sendal dan lain-lain. Ditanya oleh para tabi'in, "Ya Imam, apa sebabnya engkau berjalan tanpa alas kaki?" Dijawab dengan sederhana dan singkat oleh Imam Sa'id Al-Musayyib, "Aku bersyukur Allah memberikan kaki kepadaku, dan aku ingin kakiku ini aku pergunakan untuk berjalan di atas bumi Allah." Itulah jawaban singkat yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, kemudian juga yang lainnya, keistimewaan yang lainnya dari Imam Sa'id Al-Musayyib, beliau punya kebiasaan setiap bertemu dengan orang, selalu berjabat tangan. Semua orang diajak bersalaman. Semua orang, kenal atau tidak kenal, diajak bersalaman. Biasanya, kalau di tradisi di kita yang minta bersalaman dengan orang yang masyhur. Tetapi Imam Sa'id duluan melonjorkan tangannya, bersalaman. Apalagi kalau sudah sholat di Masjid Nabawi, karena beliau secara istiqomah sholat di Masjid Nabawi. Begitu sholat, semua jamaah yang ada di masjid disalami satu persatu. Ditanya, "Ya Imam, apa sebabnya engkau mencoba bersalaman?" "Aku ingin memperbaharui silaturahmiku dengan sesama kaum muslimin. Aku khawatir ada orang yang mungkin tersinggung dengan kata-kataku," atau yang lain-lainnya dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, keistimewaan yang lainnya dari Imam Sa'id Al-Musayyib, beliau senantiasa menghormati tamu dengan cara yang Masya Allah. Apalagi kalau ada orang-orang yang sengaja datang untuk menuntut ilmu kepadanya, beliau hormat. Beliau sajikan makanan yang ada di rumah. Sedemikian rupa beliau menghargai dan menghormati tamu. Inilah perwujudan dari pengamalan ilmu-ilmu yang sudah ada di kepalanya. Jadi bukan hanya sekadar ilmu, tetapi itu semua diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Tentu saja dalam waktu yang singkat ini kami tidak mungkin mengupas secara keseluruhan.
Yang jelas, satu saja tadi, 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Apakah itu bukan keistimewaan? Inilah yang dapat kami sampaikan pada episode kedua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode ketiga dengan mengambil tema Imam Sa'id Al-Musayyib belajar takwil mimpi dari putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selamat menikmati, selamat mengkaji, selamat meresapi, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.